Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang terhormat Bu Dewi Arianti, SHMH, pemangku mata kuliah Hukum Keuangan Publik. Dengan materi Badan Pemeriksaan Keuangan atau disingkat dengan BPK. Teman-teman semuanya sudah tahu kan apa itu BPK? Langsung saja ke sub materinya. Yang pertama, pengertian BPK. Yang kedua, ruang lingkup tugas pemeriksaan BPK. Yang ketiga, wewenang BPK. Langsung saja ke tema pengertian BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia yang disebut dengan BPK RI adalah lembaga tingkat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipanut oleh Ketua Mahkamah Agung. Materi kedua, ruang lingkup tugas pemeriksaan BPK. Yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya. BPK Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindakan pidana. Yang ketiga, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah. Materi ketiga, wewenang BPK. Yang pertama, menentukan objek pemeriksaan, merancang dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan model pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketujuh, menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Yang kedelapan, membina jabatan fungsional pemeriksaan. Yang kesembilan, memberi pertimbangan atau standar akuntansi pemerintah. Dan 10, memberikan pertimbangan atau rancangan sistem pengadilan intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau disebut dengan BPR RI adalah lembaga tinggi negara yang bebas dan mandiri sesuai Undang-Undang 1945. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh berbagai entitas seperti pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan lembaga lainnya. BPK juga berwenang mengatur objek pemeriksaan, meminta dokumen, memeriksa kegiatan keuangan negara, menetapkan standar pemeriksaan, serta memberikan pertimbangan atas sistem akuntansi dan pengendalian intern pemerintah. Tugas utama BPK mencakup pemeriksaan keuangan negara, melaporkan indikasi tindak pidana, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.